Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Jika kita melakukan sesuatu, belum tentu kesuksesan mendekat pada kita. Tetapi jika kita tidak melakukan apapun, pasti kegagalan sudah pasti menjadi teman kita. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang karakter burung kacer. Apa sih karakter itu? Ada orang kalau ditanya, "Mas, bagaimana sih cara merawat burung kacer?" Biasanya dijawab dengan pahami karakternya, ya kan? Dia akan menjawab seperti itu. "Mas, bagaimana sih cara merawat burung cicak hijau, ciblak, murai batu?" Pahami karakternya. Jawabannya seperti itu lagi. Tapi tidak ada penjabaran masalah karakter itu seperti apa sih. Maka otomatis yang dengar pun akan bingung. Lantas ketika temannya bertanya, "Gimana ya cara main burung kacer ini?" Kita harus paham karakternya. Padahal karakter burung ini kan kita nggak tahu, kita nggak ngerti. Sebenarnya karakter itu yang mana? Karakter itu kita lihat dari mana? Ngambilnya dari mana sih? Bagaimana kita menyesuaikan perawatan kita dengan melihat dari karakternya? Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bedah karakter burung kacer. Seperti apa dan cara merawat burung kacer melalui pemahaman karakter. Seperti apa? Yang disebut karakter adalah watak, sifat. Kalau kita sudah dengar watak, sifat, maka akan tergambar dalam otak kita. Karakter itu bukan makan yang rakus ya, atau kuat jemur, atau kuat mandi, itu bukan karakter. Itu cara merawat burung yang memiliki karakter tertentu. Sedangkan karakter itu watak, garis miring sifat. Karakter burung kacer itu dasarnya dari alamnya yang faktor. Tahu kan faktor? Faktor itu ya sifatnya petarung. Itu karakter dasarnya yang tidak bisa diubah-ubah. Yang namanya faktor ya yang memiliki watak faktor petarung, dimana burung itu maunya bertarung, maunya berantem, maunya dipukul, maunya dibunuh. Nah, itu namanya sifat burung berkarakter fighter. Maka dari itu ketika kita mau breeding burung fighter nggak bisa sembarangan. Karena apa? Burung yang namanya burung fighter pasti itu maunya bunuh, nggak pandang bulu, mau dia jantan, mau dia betina, bunuh aja kita. Maka dari itu kalau kita mau breeding burung yang satu ini tidak bisa sembarangan, butuh pemahaman. Lah iya ngono. Oh, karakter burung ini vektor. Pantesan aja burung betina saya koit dihabisin burung kacer jantan, karena nggak paham dengan karakternya. Beda sama burung kenari, mau dimasukin jantan, mau dimasukin betina, ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena bukan burung vektor. Kenari itu kan bukan burung vektor. Pada saat kita melihat burung kacer itu di breeding, atau memang kita suka breeding burung kacer, dari sinilah kita mendapat ilmu tentang masalah fighter burung kacer. Pada saat kita mau mengawinkan burung kacer itu nggak bisa kan langsung masuk kandang, pasti dibunuh sama kacer jantan si betinanya. Tetapi yang kita lakukan adalah pendekatan. Berbeda kandang tapi kita temukan dalam keseharian. Setiap hari bertemu, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Maka yang pada awalnya si kacer jantan bertemu kacer betina, bawaannya pengen ngamuk, pengen bunuh. Ketika sudah berjalannya waktu, maka si burung kacer yang tadinya faktornya tinggi ini menurun sedikit demi sedikit, dan akhirnya menerima burung yang sejenis di hadapan dia. Itu menandakan kalau burung kacer yang faktor tinggi ataupun rendah ketemu terus burung dengan kacer yang sejenis atau burung yang sejenis, maka yang terjadi adalah
turunlah vektornya. Itulah mengapa ketika burung kacer kita bawa ke arena lomba terus-terusan, keseringan, kelewatan, dibawain terus tuh mentang-mentang langganan juara dibawa terus. Akhirnya apa? Vektornya ya menurun. Yang tadinya ketika ketemu musuh langsung ngotot, kemudian ketika vektornya menurun, ketemu musuh nunggu dulu. Harus nunggu dulu sekitar 10 menit baru dia mau ngotot. Bahkan kalau sudah akut tidak mau jalan sama sekali. Nah, itu yang perlu dipahami. Lantas ketika kita sudah tahu burung kacer berkarakter vektor, apa setiap burung kacer tingkat vektornya sama? Kadang kan ada pertanyaan, apakah setiap burung kacer tingkat vektornya sama? Tentu saja jawabannya tidak sama. Sama seperti kita, ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang sopan, ada yang ramah. Nah, kalau burung kacer ada yang vektornya tinggi, dia nggak bisa diam ketika ketemu burung sejenis, langsung ngotot, penuh tantangan, dan kicauan kasar. Ada juga yang vektornya sedang, ketika bertemu musuh santai dulu, baru ngamuk. Dan ada lagi yang karakternya vektornya rendah. Jadi lihat burung kayak apapun, dia itu slow, dia sudah biasa. Dengan burung kacer aja dia sudah tidak ada vektor atau vektornya lemah, apalagi kalau dengan burung lain. Jadi ketika kita merawatnya, kita sudah tahu burung kita vektor tinggi, ketemu musuh itu langsung gak karuan. Dari kicauannya kasar, gak karuan materialnya, pasti burung kalian itu vektornya tinggi. Berarti kita harus melakukan perawatan yang disesuaikan dengan vektornya. Kita harus menjaga vektornya jangan sampai luntur, jangan sampai melemah. Dari segi kondisi perawatan, makanan kita harus perhatikan. Burung kacer yang vektornya tinggi lebih bagus dirawat itu dengan cara penjemuran tidak terlalu banyak. Kemudian pemandian agak sedikit rutin, tapi tidak terlalu banyak juga ya. Nah, kalian sesuaikan sendiri, jangan kalian tanya berapa kali mandinya. Ya tidak seperti itu, kalian harus melihat kondisi burung kacer kalian, melihat cuaca juga kan, seperti itu. Sudah tahu kotorannya besar-besar. Kalau burung kacer kotorannya besar berarti kurang penjemuran, ya kan? Kemudian wah, burung saya vektor tinggi, ini terus kalian mandikan aja, ya nggak kena. Padahal dari kotoran sudah mengindikasikan kurangnya penjemuran. Kemudian kita mandikan, ya setinggi-tingginya kacer vektor, kalau rawatannya seperti itu tetap saja salah. Kemudian pengkerodongan. Burung kacer yang vektor tinggi, pengkerodongan siang hari ditiadakan, tapi yang menyesuaikan. Kalau kondisi hujan ya dikerodong, kalau kondisi panas ya dikerodong. Fleksibel kan? Jadi kita menyesuaikan kondisi. Kondisi hujan dikerodong, kondisi panas nggak usah dikerodong gitu. Kemudian penempatan. Kalau burung vektor tinggi ya jangan di bawah seng penempatannya. Sudah tahu darahnya tinggi, masih ditaruh di bawah seng, ya tambah naiklah darahnya. Kemudian extra fooding. Berikan extra fooding yang tidak terlalu banyak untuk kacer vektor tinggi. Jangkriknya tidak terlalu banyak, slow, standar saja, rawat sehat. Nah, kita mau lomba baru dinaikkan. Extra fooding yang baik untuk jenis burung kacer yang vektor tinggi biasanya jenisnya kroto, bukan ulat Hongkong ya. Ya bukan ulat Hongkong, karena ulat Hongkong yang sifatnya keras itu bisa memicu darahnya naik. Kemudian burung vektor yang emosinya sedang, yang lambat emosi, lambat panasnya. Jadi burung kacer ini burung yang vektornya sedang. Nah, perawatan yang cocok untuk burung kacer seperti ini, penjemurannya dinaikkan. Beda sama vektor tinggi.
Jadi kita fokus ke penjemuran karena kita akan menaikkan emosinya. Tetapi tetap harus memandang kestabilan, jangan dijemur, terus jangan dijemur berjam-jam. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia udah nggak mau dijemur ya di stop, istirahat. Kemudian pemandian. Pemandian itu tidak boleh mandi terlalu banyak. Ya sudah tahu faktornya rendah, kemudian kita mandikan terlalu banyak, mendung-mendung dimandikan, malam-malam dimandikan, ya hancur jadinya. Berarti rawatannya itu tidak sesuai. Pemandian kita sesuaikan. Contoh, sebelum penjemuran kita kasih mandi, jadi nanti akan kembali lagi naik emosinya ketika kita kasih mandi. Emosinya turun ketika kita jemur, kembali naik emosinya. Jadi burung ini biar stabil. Pemberian extra fooding untuk kacer faktor rendah. Kita harus menggunakan extra fooding yang lebih sedikit daripada burung kacer yang faktor tinggi. Kenapa? Karena sistem pencernaan burung faktor rendah itu lebih lambat dibandingkan burung kacer yang faktornya tinggi. Kalau burung faktor tinggi, sedikit-sedikit dia cepat lapar. Kita pun harus perhatikan pur yang kita gunakan ya. Untuk burung kacer faktor tinggi kan burung ini cepat lapar. Kalau kita kasih extra fooding cuma sedikit, maka kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi, maka tidak ada keseimbangan, maka burung akan lemes. Nah, kita harus siasati dengan penggunaan pur yang kadar proteinnya tinggi. Misalnya ada tuh di belakang wadah itu ada tulisan 20%, 18%, 17%. Kalian cek di bungkus pur kalian itu. Maka ya ketika makanan purnya kadar proteinnya tinggi, kita tidak perlu terlalu banyak memberikan jangkrik. Lah iya ngono. Karena di dalam pur sudah terdapat protein yang tinggi. Jadi kondisi burung tetap terjaga dan protein terpenuhi, jadi burung tetap sehat. Kemudian yang faktornya rendah, ya kita pilihkan pur yang kadar proteinnya rendah, misalnya 17%, karena kan sistem pencernaan lambat. Jadi kalau kadar proteinnya ketinggian, ya lambat mencerna makanan, jadilah obesitas atau overbirahi. Sudah kadar fur tinggi ditambah EF yang tinggi, kan nggak ngerti, nggak paham, maka jadilah overbirahi. Burung kacer faktor rendah ini kan kita harus paham, jadi jangan asal-asalan. Kadang kan ada juga itu yang bilang ini kurang, faktornya rendah sekali, naikkan jangkriknya, tambah jangkriknya, tambah ular Hongkong, padahal harusnya nggak seperti itu. Kemudian pengkerodongan burung kacer yang faktornya rendah bisa kita lakukan setelah penjemuran. Kemudian kita angin-anginkan, kita istirahat, baru kita full kerodong. Kerodongnya pun harus sedikit tebal. Kemudian pada malam hari kita juga harus kerodong. Kita sesuaikan, jangan harus wah ini harus kerodong terus ini, tidak juga seperti itu. Kita harus sesuaikan. Kalau kondisi di tempat kita panas tidak perlu dikerodong pun tidak apa-apa. Tetapi kalau kondisi di lingkungan kita adem, ya harus dikerodong supaya kehangatan si burung tetap terjaga. Kemudian burung kacer yang faktornya tidak ada. Jadi burung itu tidak ada faktornya sama sekali. Nah, kalau ini sudah kacau. Ini biasanya hanya bisa digantang di teras rumah, hanya untuk didengar kicauannya saja. Jadi nggak bisa kita bawa lomba. Kalau kalian ingin tahu ciri-cirinya seperti apa ya gampang. Burung kacer yang faktornya rendah kalau ketemu burung kacer yang faktornya tinggi, itu biasanya maunya lari, maunya menghindar,
Jadi burung kacer yang vektornya rendah itu atau yang tidak ada vektor itu sangat-sangat kelihatan jelas ciri-cirinya. Jadi kita tidak akan bingung ketika melihat seperti itu. Jadi poinnya adalah burung kacer itu karakternya adalah vektor, burung petarung. Nah, kita sebagai perawat harus menjaga itu. Kemudian tingkat vektor burung itu enggak semua sama, berbeda-beda. Ada yang emosi tinggi, ada yang emosi sedang, ada juga yang emosi rendah. Jadi kita kalau sudah paham itu, maka kita bisa eksekusi dengan perawatan. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang cocok untuk dia, dan mana yang enggak cocok untuk dia. Gitu kan. Karena apa? Karena yang bersama burung kacer itu ya kalian itu sendiri. Yang biasa lihat secara langsung ya kalian sendiri. Kalaupun saya menjawab berarti saya harus bertanya secara detail apa perawatan yang kalian terapkan. Kemudian hasilnya apa? Baru saya bisa menjawab. Setidaknya bisa mendekati jawaban yang benar, meski tidak 100% benar. Kalau kita mau menjadikan burung kacer kita kacer lomba, maka vektor itu sangat dibutuhkan. Tidak boleh hilang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh hilang. Jadi biar dia bisa tampil maksimal. Tapi kalau kalian hanya menjadikan burung kalian hiasan rumah, ya kalian nggak perlu pusing, nggak perlu rumit mikirin itu. Yang penting rawat sehat, yang penting hidup dan berkicau. Selesai. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian silahkan share, bagikan ke teman-teman kalian, supaya teman-teman juga merasakan manfaat yang kalian rasakan. Jangan pelit-pelit ilmu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.